bahaya narkoba ini, sebenarnya kita ini sedang berjihad ini. Berjihad untuk orang tidak mau membunuh dirinya. Karena narkoba ini, orang yang narkoba ini adalah orang yang pelan-pelan ingin membunuh dirinya. Karena keterbatasan, karena ketidaksabarannya, dan karena tidak percaya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang percaya dengan Allah, kalau orang yang sabar, itu pasti tidak akan melakukan hal yang demikian. Fenomena yang terjadi hari ini bukan hanya di Sumbawa Barat, tapi di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia ini sudah akut terhadap narkoba ini. Perkembangan narkoba ini begitu pesat. Ini bertanda banyaknya orang yang stres hidup di muka bumi ini. Kalau tidak stres, tidak mungkin mereka akan memakan atau menghisap namanya narkoba itu. Karena narkoba ini sudah barang yang akan membuat kita terlena. Orang yang banyak beban yang ingin menghilangkan bebannya karena sesaat. Orang yang banyak hutangnya, orang yang tidak pandai bersyukur, pasti larinya ke hal-hal yang tidak baik, terutama narkoba. Narkoba ini tidak melanda kepada anak-anak saja. Kalau anak-anak ini adalah imbas dari pergaulan para remaja dan orang tua. Anak-anak kita itu tidak akan pernah mendekati yang namanya narkoba, manakala komunitas keluarganya baik. Manakala keluarga di suatu tempat itu berjalan dengan penuh dengan harmonis dan kebahagiaan. Narkoba itu terbagi menjadi 3. Yang pertama narkotika, kemudian yang kedua psikotropika, yang ketiga zat adiktif lainnya. Apa sih narkotika? Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat membuat perubahan pada tubuh, bahkan bisa menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Kemudian yang dikatakan psikotropika, zat atau obat yang alami maupun sintetis yang menjadikan kita psikoaktif, menimbulkan psikoaktif melalui susunan saraf selektif, dan bukan narkotika. Jadi psikotropika itu bukan narkotika, Pak. Jadi karena sudah dibagi-bagi tadi. Kemudian zat adiktif ialah zat yang dapat bukan narkotika dan bukan psikotropika, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Psikoaktif itu kita menjadi gembira, menjadi senang. Contohnya kita minum ekstasi. Ekstasi itu, tetapi kalau habis diminum ekstasi, saya bukan ngajari, jangan ke kuburan. Kalau ke kuburan tidak akan mental. Tetapi kalau minum ekstasi itu harus ke tempat hiburan. Dengarkan musik yang keras di depan salon sambil begini. Itu pasti ekstasi. Tetapi tidak semua yang goyang-goyang kepala itu minum ekstasi. Bapaknya di masjid goyang-goyang, ibunya teriak, "Papa, minum ekstasi ya." Padahal bapaknya sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak semua yang gedek itu adalah akibat dari ekstasi. Tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kepala jelas punya dampak yang luar biasa kalau sudah kena dengan narkoba. Sudah dijelaskan tadi, dia bisa daya pikirnya, daya penglihatan orangnya seperti ini, kabur dia segala macam. Sehingga tentu akan menurunkan nanti kualitas IQ daripada anak-anak kita, dan jelas itu berpengaruh kepada kita sekalian. Kalau kami dari kesehatan dan seluruh jajaran di Puskesmas siap untuk selalu bekerja sama dengan BNN, Kemenak, dengan LSM. Kalau Pak Ibu dalam kegiatan imtaknya mungkin untuk memperkuat, mendampingi Bapak Ibu guru PAI-nya
bisa bersurat lewat KUA bahwa di sebuah kecamatan ada penyuluh agama. Bisa diminta materi apa saja, insya Allah siap mereka untuk memberikan. Perwakilan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan sebentar lagi dia keluar, Pak. Dari berapa? Nanti Satgas ini yang akan mengkoordinir. Ada nggak kalau bahasanya polisi dia di intel. Jadi dia yang akan menjadi pioner di sekolah tersebut, melihat ada nggak gejala atau terkesan ini, dan segera dia melaporkan. Tentu saja dibantu oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Karena anak-anak didik di dalam sekolah tidak akan berhasil melakukan kegiatannya tanpa juga dukungan dari Bapak Ibu guru di sekolahnya. Siapa dia bergaul, misalnya dia suka pergi keluar kelas atau dia suka tidur di kelas, ini juga harus dipelajari oleh Bapak Ibu guru. Untuk itu saya minta mungkin ke depan kita edukasi Pak Kepala BNN, mungkin dengan Dinas Dikpora, kita turun edukasi mulai tingkat SD. Jadi memperkenalkan apa sih gejala-gejala anak-anak ini yang terindikasi penggunaan narkoba. Karena seperti yang kita dengar di berita-berita juga melalui saat makanan. Ini juga saya mohon dari Dinas Kesehatan mungkin bisa menyidak kantin-kantin sekolah. Mungkin ibu kantinnya tidak tahu dia menjual jenis makanan itu jenis apa. Apa salahnya kita menjaga, Pak? Karena kita mau menangkap bukan tupoksi kita. Jadi kita menjaga dari sesuatu yang bisa kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita. Kita sidak kantin-kantin sekolah, karena dari makanan itu mungkin anak-anak kan tidak tahu, hanya makan. Setelah kejadian, setelah dia ketagihan, dia baru akan mencari, barulah mencari uangnya dari mana. Mulailah dia belajar mencuri atau mulailah dia melawan dengan meminta uang yang tidak sewajarnya diminta oleh anak-anak usia sekolah. Ini penting, Pak. Mungkin selama ini kita anggap sepele. Karena kami dengan teman-teman Gempita beberapa dari sejak Gempita berdiri 2018 itu kadang keliling ke sekolah. Kami